tenaga. Tingkatkan stamina. Menyegarkan badan alias bikin fit. Gak gampang sakit. Ningkatin daya tahan tubuh. Dan bikin strong. Bukan minuman isotonik, tapi jamu. Biarpun tradisional, efeknya gak diragukan. Mau jamu yang lebih kekinian? Ada. Teknik seduhnya mirip-mirip bikin kopi. Ada V60, French press, dan cold brew. Meskipun tekniknya sama, tapi sebutan buat peraciknya beda. Kalau kopi dikenal sebagai barista, sedangkan jamu sebut aja acaraki. Kafe ini menyediakan jamu dengan alat modern. Sesuai motonya, jamu is the new espresso. Bahan pembuatannya pun harus pakai rempah kering yang bercita rasa kuat karena kandungan air sudah berkurang. Soal khasiat, tenang, gak berkurang kok. Menu favorit di sini ada golden sparkling. Perpaduan kunyit dan asam yang diseduh pakai teknik manual espresso. Terus dicampur sparkling water dan gula cair. Rasanya kayak minum mojito mocktail, seger. Yang jelas tampilan modern tetap berkhasiat. Nah, udah dibuat kekinian gini, zaman now, Sobat Unyil lebih pilih jamu atau obat kimia kalau lagi nggak enak badan nih? Aku lebih pilih jamu, dikarenakan jamu sendiri juga terbuat dari rempah-rempah asli dan alami ya Kak, karena efek samping untuk tubuhnya juga lebih baik. Saya nggak suka jamu. Alasannya? Karena biasanya dari kecil nggak biasa sama jamu, sama rasanya aneh gitu, pahit. Oke, kalau aku itu lebih milih minum jamu ya, karena kalau menurut aku jamu itu yang zaman sekarang itu lebih bervariatif dan lebih modern dan nggak semua jamu itu pahit sih. Tapi beda lagi sama jamu racikan yang satu ini. Sobat Unyil, hati-hati ya kalau menemukan jamu tidak bermerek, dibungkus dengan plastik biasa, dan tidak memenuhi standar obat herbal. Patut dicurigai. Bisa jadi itu adalah jamu racikan abal-abal. Bukan racikan jamu murni. Unyil menemukan salah satu pelaku yang menjual jamu racikan sendiri. Racikan itu tetap sih ada ekstrak herbalnya, seperti kunyit. Tapi pelaku juga mencampurkan obat pereda rasa nyeri, alias obat kimia, berbentuk kaplet yang digerus sendiri. Sebetulnya campuran kayak gini diperbolehkan atau tidak sih? Kita tanya ahlinya yuk. Pengobatan herbal tidak boleh digabungkan dengan pengobatan kimia. Dampak yang didapat dari penggabungan antara obat-obatan herbal dengan obat-obatan kimia bisa menimbulkan adanya interaksi obat antara obat herbal dan obat kimia. Dan biasanya dampak yang paling banyak terjadi adalah gangguan pada ginjal. Nah kan, for your info nih, herbal dan obat kimia punya khasiat yang sama, tapi cara kerja yang berbeda. Obat kimia meredam rasa sakit, sedangkan herbal berperan menyeimbangkan fungsi organ tubuh supaya bisa kembali membaik. Racikan si pelaku ini banyak peminatnya karena memberikan efek manjur buat tubuh. Makanya pada repeat order. Bu, ini kenapa sih dicampurin obat kayak gini, Bu? Biar itu apa namanya, biar ada reaksinya, badannya sehat gitu. Misalkan yang pegel-pegel jadi insya Allah sembuh gitu. Dan juga harganya juga lebih murah gitu. Oke. Ini harganya dijual berapa, Bu? Sebungkus itu 5.000 aku jual. Pelaku menjual jamu dalam dua bentuk, serbuk dan kaplet bulat. Tapi bentuknya nggak seragam. Soalnya dibentuk pakai tangan tanpa mesin.
Yang kita khawatirkan otomatis dosisnya juga berbeda-beda. Tapi jualnya dalam bentuk ini sama sekali. Iya, memang kapsul kan udah nggak ada di apotek-apotek, udah nggak ada kapsul kosong. Yang bikin kaget, ini nih akibatnya kalau nggak memenuhi standar pembuatan. Jamu kaplet jadi jamuran begini. Oh no! Sebetulnya ciri-ciri jamu racikan dengan obat kimia ini terlihat jelas. Pertama, dari tekstur. Jadi biasanya kalau dia berbahan kimia obat akan terlihat ada yang tidak homogen dalam tekstur serbuk ini. Jadi di sini kita lihat ada bentuk putih-putih ya, serbuk putih dan kasar. Teksturnya nggak halus, terus warnanya juga nggak seragam. Jadi Cium juga dari baunya. terus kemudian baunya khas bau kunyit. Kalau ini baunya sudah bukan bau kunyit dan memang tercium bau campuran ya, campuran antara bau herbal kunyit tadi dengan tambahan kimia obat yang ada di dalamnya. Sebetulnya dari bungkusnya aja udah kelihatan. Hanya dikemas pakai plastik bening biasa. Beda sama obat herbal murni yang kemasannya lebih terpercaya. Ada BPOM, kode produksi, dan waktu kadaluarsanya. Daripada berefek buruk jangka panjang, lebih baik bayar lebih buat jamu yang pasti-pasti aja deh. Beda negara, beda asupan herbal yang jadi andalan. Di Korea, bahan herbal paling favorit jelas ginseng. Kebiasaannya juga beda. Bahan herbal biasanya digunakan sebagai penghangat saat musim dingin. Di Korea, ginseng bisa digunakan untuk segala musim, bahkan saat musim panas. 3 hari terpanas sepanjang musim panas, mereka justru mengantri untuk seporsi samgyetan, sup herbal yang disajikan hangat-hangat. Karena mereka percaya api harus dilawan dengan api demi menyamakan temperatur. Samgyetan bukan sekedar sup herbal biasa. Berisi ayam muda utuh yang diisi dengan puluhan bahan herbal. Bawang putih, buah jujube kering si kaya serat, vitamin, dan antioksidan, akar dangsam yang berkhasiat untuk antiseptik, dan beras ketan. Kemudian direbus bersama 7 tanaman obat. Salah satunya ginseng Korea yang tersohor. Resep leluhur yang sudah eksis sejak abad ke-16 terbukti bisa mengembalikan tenaga. Khasiat inilah yang membuat orang Korea mengganti bubuk ginseng dalam resep samgyetan dengan ginseng utuh sejak tahun 1960-an. Biar khasiatnya lebih greget. Pengalaman berabad-abad dengan si obat hidup abadi membuat orang Korea mengonsumsi ginseng di segala musim. Baik dalam bentuk jajanan, jus susu fermentasi ginseng, ginseng goreng tepung, sampai ginseng merah utuh siap olah. Inilah jenis ginseng yang paling populer. Ginseng merah mengandung lebih banyak ginsenosides, jenis zat aktif penghambat pertumbuhan sel kanker. Ada juga zat adaptogenik, si anti-aging untuk mencegah penuaan dini. Kedua zat berkhasiat ini hanya bisa aktif setelah ginseng dikukus selama 3 jam. Dan dipanggang sampai warna ginsengnya berubah menjadi kemerah-merahan. Ginseng merah Korea ini dihargai mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Mahal bukan karena khasiat supernya aja, tapi juga karena budidayanya. Gak bisa sembarangan. Ginseng hanya ditanam di dataran tinggi yang subur. Bibitnya hanya diambil dari bunga yang muncul di tahun ketiga. Tanaman ginseng harus sering diajak bicara. Saking sayangnya, petani ginseng sudah seperti merawat anak sendiri. Untuk mendapatkan ginseng berkualitas, panen pun baru bisa dimulai setelah berumur kurang lebih 6 tahun. Khasiatnya jelas banyak, tapi rasa pahit khas tanaman obat membuat orang ragu menikmati ginseng. Padahal konsumsi ginseng selama 18 tahun terbukti ampuh menurunkan angka kematian loh. Wah, hebat ya! Tips unyil buat yang gak terbiasa sama rasa tajam khas ginseng.
Bisa blender ginseng bersama susu, lemon, madu, juga blueberry. Dijamin yummy. Tapi hati-hati, meski berkhasiat, konsumsi idealnya cukup 200 mg per hari. Kalau nggak mau kena efek sampingnya. Gangguan emosi, hipertensi, susah tidur, sakit kepala, sampai diare. Jadi yang sehat dan berkhasiat pun nggak boleh berlebihan ya. Sampai saat ini belum ada nih astronot dari Indonesia. Tapi gak usah insecure. Indonesia ikut berkontribusi juga kok dalam eksplorasi luar angkasa. Bukan dalam bentuk teknologi pesawat luar angkasa. Yap, this is it. Alga superfood. Makanan super bergizi tinggi. Si hijau yang awalnya dianggap hama inilah yang rupanya dikonsumsi para astronot di luar angkasa. Namun tidak dalam bentuk cairan seperti ini ya. Mikroalganya harus diolah dulu sampai kering. Dan berwujud kapsul begini. Nutrisinya sangat tinggi. Kandungan proteinnya mencapai 70%. Mengonsumsi kapsul ini bahkan setara dengan 1 kg sayur dan buah-buahan. Sangat praktis dan diprediksikan bakal jadi makanan masa depan. Kenalin nih pemrakarsanya, Kak Rangga Warsita Aji. Mikroalga adalah salah satu sumber nutrisi masa depan. Kandungan protein yang ada di dalamnya bahkan hingga sampai 70% dan bahkan memiliki kandungan beta karotin yang sangat tinggi nilainya. Perbandingannya adalah 1 kg sayur dan buah-buahan. Jadi 1 gram mikroalgae spirulina yang diproduksi di Algae Park itu setara dengan 1 kg nutrisi sayuran dan buah-buahan. Di tangan Karangga, lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro ini, alga yang sebenarnya hidup di laut berhasil dibudidayakan di air tawar. Lokasi budidaya berada di Klaten, Jawa Tengah. Ada alasan khusus kenapa Klaten cocok untuk budidaya alga. Karena semua yang dibutuhkan untuk perkembangan mikroalga ada di sini. Di Klaten banyak umbul atau mata air dengan kandungan pH 8 hingga 9 dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Sangat cocok untuk perkembangan mikroalga. Berkat riset, inovasi dan teknologi tepat guna, mikroalga berhasil jadi produk bernilai tinggi. Riset dan penelitian yang sudah dibuktikan oleh salah satu lembaga antariksa internasional yaitu NASA bahwa spirulina atau mikroalga spirulina ini sangat dibutuhkan nutrisinya bagi para astronot ya. Nah ini yang menjadi salah satu keunggulan dari produk mikroalga spirulina atau superfood yang ada di Algae Park saat ini. Bukan cuma kapsul superfood, alga made in Klaten ini berhasil dikembangkan menjadi berbagai produk. Mulai dari pupuk cair, klorofil, serum kecantikan, sampai mie instan. Produk-produk ini sudah memperoleh label halal dan tersertifikasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi alias BPPT. Setiap bulannya, rumah produksi ini bisa menghasilkan 2 hingga 4 ton mikroalga yang siap diolah. Sudah diekspor ke berbagai negara, Amerika, Prancis, Swiss, Jepang, hingga Rusia. Total ekspornya mencapai 800 kg. Sementara harga per kilonya dapat mencapai 1 juta rupiah. Coba hitung sendiri ya, dijamin cuan. Ya, pemanfaatan organisme bersel 1 masih sangat luas. Sobat Unyil mau cobain cemilan berbahan mikroalga? Simak info berikut ini ya. Dikemas dalam kapsul sebagai suplemen makanan. Dioles ke wajah sebagai masker, bikin kulit awet muda dan glowing. Dicampur dalam makanan, bisa menambah nutrisi sekaligus pewarna alami. This is it, bubuk spirulina. Berasal dari organisme bersel 1 yang punya gizi super. Tapi masalahnya, spirulina ini baunya amis banget. Kalau asal mengolah buat jadi bahan makanan, bisa-bisa malah bau amis. Oleh Bu Kusti, spirulina diolah jadi snack bar bergizi. Bentuknya simple, crunchy, praktis, bisa langsung dimakan kapan aja dan di mana aja. Snack bar jadi pilihan camilan sehat masyarakat milenial dengan aktivitas yang padat. Snack bar spirulina dibuat dari campuran aneka kacang-kacangan.
Ada 6 jenis kacang yang dicampur bersamaan untuk dipanggang. Gula aren, gula cair, dan madu dimasak sampai mengental dan membentuk karamel. Campur dengan kacang-kacangan yang sudah di oven. Last but not least, bubuk spirulina kering dicampur bersama Rice Krispies. Snack bar adalah makanan ringan yang kaya akan gizi. Jadi dengan tambahan spirulina sebagai superfood, maka snack bar Sisera yang kita hasilkan kaya akan gizi dan juga bagus untuk kesehatan. Supaya nggak amis, ada rahasianya nih. Perasan buah lemon inilah yang dimanfaatkan untuk mengurangi bau amis spirulina. Kacang-kacangan disusun, lalu ditambah lapisan Rice Krispies plus spirulina. Oven lagi biar menyatu dengan sempurna. This is it! Snack bar spirulina siap disantap. Kandungan gizinya yang tinggi bahkan dapat mengatasi masalah obesitas dan stunting. Selain klorofil yang memberikan warna kehijauan dan dikenal bagus untuk detox, spirulina juga mengandung pigmen vicocyanin, pemberi warna biru. Pigmen vicocyanin juga mengandung antioksidan, serta bagus untuk menurunkan gula darah. Produk pangan dan pangan fungsional berbasis spirulina sudah mulai berkembang pesat. Sebelumnya kita mengimpornya sebagai suplemen, tapi ternyata di luar negeri sudah dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan, misalnya adalah pasta. Sehingga kedepannya kami akan mengembangkan berbagai produk lokal dengan tambahan spirulina sehingga enak dinikmati dan juga baik untuk kesehatan. Potensi spirulina di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Spirulina dapat berkembang dengan baik pada perairan tropis dan subtropis. Cocok deh sama iklim Indonesia yang cuma memiliki 2 musim aja. Bentuknya boleh kecil, tapi manfaat untuk kesehatan dan kecantikan sangat besar. Informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo nonton si Unyil, bikin pintar gak jahil. Gudangnya informasi, biar otak berisi. Pintar baru si Unyil. Wah, Pak Oga lagi pegal ya. Kalau gitu pas banget nih Pak. Profesor punya alat buat ngilangin pegal. Serius, Den? Mau dong. Ini dia alatnya Pak Oga. Sini, dipasang dulu. Sip, tinggal dinyalain. Hup. Wih, beneran jadi enak nih. Pegel-pegel di badan Oga jadi hilang semua. Enak, Prof. Kayak digelitik-gelitik. Kok makin kenceng sih, Prof? Waduh, telah. Kenapa malah begini ya? Wah, pegelnya sih hilang. Tapi kalau kayak gini, gantengnya Pak Oga juga hilang dong.